Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kali ini kita akan bersama-sama kembali mengulang dan merenungkan kisah-kisah Dhammapada. Dan pada kali ini kita akan merenungkan dan mengulang kisah-kisah Dhammapada bab 1, syair 9 dan 10, yaitu tentang kisah Dewadatta. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali beranjali, berangkatkan kedua tangan kita, dan kita akan memuliakan Buddha Sakyamuni. Terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha. Kisah-kisah Dhammapada bab pertama, syair 9 dan 10. Kisah Dewadatta. Suatu ketika, kedua murid utama Sang Buddha, yang Arya Sariputta dan yang Arya Mahamoggallana, pergi dari Sawati menuju Rajagaha. Di sana, orang-orang Rajagaha mengundang mereka bersama 1000 pengikut mereka untuk menerima makan pagi. Pada kesempatan itu, seseorang menyerahkan selembar kain seharga 100.000 kepada penyelenggara upacara untuk didanakan. Ia mengharapkan mereka mengatur dan menggunakan pemberiannya untuk upacara itu. Kalau masih terdapat kelebihan, diberikan kepada siapa saja dari para biku yang dianggap layak. Hal itu juga terjadi jika tidak terdapat kekurangan, maka kain tersebut akan diberikan pada salah satu dari para tera. Karena kedua murid utama mengunjungi Rajagaha hanya pada saat-saat tertentu, maka kain itu akan diberikan pada Dewadatta yang tinggal menetap di Rajagaha. Dewadatta segera membuat kain itu menjadi jubah-jubah dan dengan bangga ia memakainya. Kemudian seorang biku yang dapat dipercaya dari Rajagaha datang ke Sawati memberi hormat kepada Sang Buddha dan menceritakan kepadanya tentang Dewadatta dan jubah yang terbuat dari kain seharga 100.000. Sang Buddha berkata bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. Dewadatta telah memakai jubah-jubah yang tidak patut diterimanya. Sang Buddha kemudian menghubungkannya dengan kisah berikut ini. Dewadatta pernah menjadi pemburu gajah pada salah satu kehidupannya yang lampau. Pada waktu itu, dalam hutan tertentu, terdapat sekelompok besar gajah. Suatu hari, sang pemburu memperhatikan gajah-gajah ini berlutut kepada Pacceka Buddha. Setelah mengamatinya, sang pemburu mencuri bagian paling atas dari jubah kuning, lalu menutupi badannya dan memegangnya. Kemudian dengan memegang tombak pada tangannya, dia menunggu gajah-gajah pada jalur yang biasa dilewati. Gajah-gajah datang dan menganggapnya seorang Pacceka Buddha. Gajah-gajah itu berlutut dengan membukukan badan untuk memberi hormat. Mereka dengan mudah menjadi mangsa bagi sang pemburu. Ia membunuh gajah-gajah pada barisan terakhir satu persatu setiap harinya, dan hal itu dilakukannya hingga berhari-hari. Sang Bodhisatta, calon Buddha,
adalah pemimpin dari kawanan gajah itu. Saat mengetahui kekurangan jumlah pengikutnya, dia memutuskan untuk menyelidiki dan mengikuti kawanannya pada akhir dari barisan. Dia telah berjaga-jaga dan oleh karena itu dapat menghindari tombak. Dia menangkap sang pemburu dengan belalainya dan melemparkan pemburu itu ke tanah. Melihat jubah kuning, dia berhenti dan menyelamatkan hidup sang pemburu. Sang pemburu tidak berhasil membunuh dengan menggunakan tipuan jubah kuning. Dan perilaku seperti itu adalah perbuatan buruk. Sang pemburu jelas tidak berhak memakai jubah kuning. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 9 dan 10 berikut ini. Barang siapa yang belum bebas dari kekotoran-kekotoran batin yang tidak memiliki pengendalian diri, serta tidak mengerti kebenaran, sesungguhnya tidak patut ia mengenakan jubah kuning. Tetapi ia yang telah dapat membuang kekotoran-kekotoran batin, teguh dalam kesusilaan, memiliki pengendalian diri, serta mengerti kebenaran, maka sesungguhnya ia patut mengenakan jubah kuning. Banyak para biku berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Demikianlah bab 1 syair 9 dan 10 kisah dari Dewadatta. Dari kisah ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama kembali merenungkan apa yang telah disabdakan oleh Buddha, apa yang telah dibabarkan oleh Buddha mengenai kekotoran batin. Bagaimana kita selalu memiliki kekotoran batin yang belum pernah bisa kita kikis sedikit demi sedikit. Kita harus bisa secara perlahan-lahan melalui proses latihan kita, melalui proses pengendalian diri, melalui menjaga sila yang kita miliki, maka secara perlahan kita dapat mengikis kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Akar dari kekotoran batin adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin atau gelapnya batin. Maka dengan kita sedikit-sedikit melepaskan rasa kemelekatan, menghilangkan ego di dalam diri kita, maka kita akan belajar untuk sedikit demi sedikit adalah suatu proses menuju menghilangkan kekotoran batin, sehingga kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua makhluk dan menjadikan manusia yang selalu membahagiakan semua makhluk. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Mari kita bersama-sama kembali beranjali dan untuk melimpahkan segala kebajikan ini untuk semua makhluk. Tadiyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.